Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaini dengan NIM 091058031910. Program Studi Ilmu Pemerintahan Semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Yang kedua, konsep pemerintahan nasional. Dan yang ketiga, sejarah pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi kata pemerintahan, dan ketika mendapat akhiran an menjadi kata pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan, karena pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan satu negara. Yang kedua, konsep pemerintahan nasional. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara, kekuasaan, dan bentuk pemerintahan republik, Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga yaitu sejarah pemerintahan di Indonesia. Sejarah pemerintahan di daerah Indonesia tidak berusia pendek. Lebih dari setengah abad, lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Pada periode pertama, pada tahun 1945 sampai 1948, pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, karena aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah PPKI, dan dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintah secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional Daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI pusat. Oleh PPKI secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi keresidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur, sedangkan keresidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintah dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian, provinsi dan keresidenan hanya sebagai daerah administrasi dan belum mendapat otonomi. Pada periode 2, pada tahun 1948 sampai 1957, pada periode ini berlaku Undang-Undang dengan nomor 22 pada tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia.
Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan otonomi khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Dengan otonomi khusus yang diberi nomenklatur daerah istimewa adalah daerah kerajaan atau kesultanan dengan kedudukan koti atau daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Pada periode ketiga, pada tahun 1957 sampai 1965. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang disebut juga dengan Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan pada tahun 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonom, yaitu daerah otonom biasa yang disebut dengan swatandra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Pada periode keempat tahun 1965 sampai 1974, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 penetapan Presiden, Nomor 6 Tahun 1959 penetapan Presiden, Nomor 2 Tahun 1960 penetapan Presiden, Nomor 5 Tahun 1960 penetapan Presiden, Nomor 7 Tahun 1960. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Pada periode kelima, pada tahun 1974 sampai 1999. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administrasi sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Periode ke-6 tahun 1999 sampai tahun 2004, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah, yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan satu tingkat wilayah administrasi. Tiga jenis daerah otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam antrian, tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi. Dan pada periode terakhir yang ketujuh, pada tahun 2004, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan keistimewaan yang ada pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, desa, atau nama lain, beserta hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat prinsip negara kesatuan. Itulah tadi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari saya.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.